Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan kuliah dengan materi penyajian data dan distribusi frekuensi. Pendahuluan, menyajikan data mentah untuk pengambilan keputusan. Data mentah diambil dari populasi atau sampel, diperoleh dengan cara wawancara, pengamatan, surat menyurat, kuesioner, dokumentasi. Langkah statistik deskriptif. Pertama, pertanyaan yang harus dijawab, mengumpulkan data, menata data, menyajikan data, dan kesimpulan. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data. Dalam setiap kategori dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Tujuan data menjadi informatif dan mudah dipahami. Langkah-langkah distribusi frekuensi: mengurutkan data, membuat kategori atau kelas data, melakukan penturusan atau tabulasi, masukkan nilai ke dalam interval kelas. Langkah pertama, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang besar atau sebaliknya. Tujuan untuk memudahkan dalam melakukan penghitungan pada langkah ketiga. Langkah pertama, dari 20 pengamatan terhadap perusahaan yang memiliki harga saham di sebuah bursa efek, di sini nilai saham terendah adalah Jawa Beka dengan nilai lembar sahamnya 215. Ini adalah sebagai data terkecil, dan data terbesarnya adalah 9750 yang merupakan harga saham dari PT Telkom. Langkah kedua, membuat kategori atau kelas data. Tidak ada aturan pasti berapa banyaknya kelas. Langkah, banyaknya kelas sesuai dengan kebutuhan. Tentukan interval kelas. Langkah pertama, gunakan pertemuan bilangan bulat terkecil K. Dengan demikian, sehingga 2 pangkat K lebih besar sama dengan K. Atau aturan Starkes. Dengan rumus jumlah kategori atau K sama dengan 1 plus 3,32 log N. Contoh, N 20. Maksudnya ada 20 pengamatan. K sama dengan 1 plus 3,32 log N. Kita cari log N-nya bernilai 1,301, maka kalikan, kemudian jumlah dengan 1, maka diperoleh K 5,322. Jumlah minimal kategori yaitu 5. Ini adalah anjuran. Langkah kedua, tentukan interval kelas. Interval kelas adalah batas bawah dan batas atas dari suatu kategori. Rumusnya nilai terbesar kurangi terkecil dibagi jumlah kelas. Dalam hal ini kita tadi telah memiliki nilai tertinggi 9750, nilai terendah 215. Interval kelas dapat diperoleh dengan cara nilai tertinggi 9750 kurangi nilai terendah dibagi banyaknya kategori atau kelas, sehingga diperoleh interval kelas 1907. Jadi interval kelas 1907 yaitu jarak nilai terendah dan nilai tertinggi dalam suatu kelas atau kategori. Interval kelas. Kelas yang pertama nilai terendahnya adalah 215. Maka untuk memperoleh interval kelas tertingginya dengan cara nilai terendah ditambah interval kelas yang diperoleh, maka diperoleh 2122. Untuk kelas yang berikutnya, nilai terendah kelas kedua 2122 ditambah 1, maka diperoleh 2123. Kemudian 2123 ditambah 1907 diperoleh 4030. Demikian seterusnya. Langkah ketiga, lakukan penturusan atau tabulasi data. Kelas yang pertama diperoleh 14 turus data frekuensi, jumlah frekuensinya
14. Kelas yang kedua ada 3. Kelas 3, 4, dan 5 masih masuk 1, sehingga disebut kalau kita total jumlah frekuensinya 20. Distribusi frekuensi relatif. Frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi total. Tujuan untuk memudahkan membaca data secara tepat dan tidak kehilangan makna dari bandingan data. Contoh, kelas yang pertama 215 hingga 2122 jumlah frekuensinya 15, maka frekuensi relatifnya adalah 70%. Dari mana ini asalnya? Ditulis dengan cara jumlah frekuensi dibagi total pengamatan dikalikan 100, maka ditulis 70%. Demikian juga kelas yang kedua ditulis 15%, ditulis dari 3 dibagi 20 kali 100%, maka ditulis 15%. Demikian juga untuk yang berikutnya hingga kelas kelima, karena di sini sudah frekuensinya sama, maka tentu nilainya akan sama frekuensinya. Penyajian data, batas kelas. Nilai terendah dan tertinggi. Batas kelas dalam suatu interval kelas terdiri 2 macam. Batas kelas bawah atau biasa disebut lower class limit, nilai terendah dalam suatu interval kelas. Batas kelas atas, upper class limit, nilai tertinggi dalam suatu interval kelas. Contoh batas kelas. Kelas pertama hingga kelas kelima, ini adalah batas kelas bawah. Sementara yang ini adalah batas kelas atas. Nilai tengah, tanda atau perinci dari suatu interval kelas dan merupakan suatu angka yang dapat dianggap mewakili suatu interval kelas. Nilai tengah kelas, kelasnya berada di tengah-tengah pada setiap interval kelas. Contoh, kelas yang pertama, interval 215 hingga 2122, nilai tengahnya adalah 1168,5. Dari mana ditulis? Lihat, nilai tengah kelas ke-1 ditulis dengan cara 215 ditambah 2122 dibagi 2. Maka ditulis nilai tengahnya. Demikian juga seterusnya untuk kelas-kelas berikutnya. Nilai tepi kelas atau kelas boundaries, nilai batas antara kelas yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Penjumlahan nilai atas kelas dengan nilai bawah kelas diantaranya dan dibagi 2. Penjumlahan nilai atas kelas dengan nilai bawah kelas diantaranya dan dibagi 2. Contoh, nilai 2122,5 ditulis dengan cara 2122 ditambah 2123 dibagi 2. Maka ditulislah tepi kelas yang kedua. Jadi 2122 ditambah 2123 dibagi 2. Maka inilah nilai tepinya di sini. Demikian juga dan seterusnya. Nah, sekarang dari mana nilai tepi kelas yang ini? Ini ditulis dengan cara nilai yang teratas, batas kelas atas, ditambah setengah. Sementara yang ini adalah batas kelas bawah dikurangi setengah. Frekuensi kumulatif menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tingkat kelas tertentu. Diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu dan frekuensi kelas selanjutnya. Frekuensi kumulatif terdiri frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari merupakan penjumlahan dari mulai frekuensi terendah sampai kelas tertinggi dan jumlah akhirnya merupakan jumlah data. Maksudnya ini, jumlah akhirnya. Dari mana cara memperoleh nilai ini? Maka periksalah pada kelas interval yang pertama, nilai tepi kelas adalah 214,5. Maka periksalah pada data tersebut yang nilai sahamnya kurang dari 214,5. Tentu tidak ada. Karena nilai yang terendah tadi